ngomong-ngomong tentang manajemen trainee nih, mungkin belum belum semua orang benar-benar aware tentang itu, aku juga baru mempelajarinya banget-banget itu setelah mau lulus. Sebenarnya dari semester awal udah tahu sih ada manajemen trainee, karena kan kadang ada kakak kelas dan lain-lain. Cuman baru bener-bener ngulik manajemen trainee itu, setelah ya itu ya udah mau cari-cari kerja gitu, udah sekitar mau lulus. Nah, jadi kalau aku pengen nanya sih kayak manajemen trainee itu kalau menurut ini itu kayak what kind of animal sih kayak si si manajemen trainee ini, apa bedanya sama kalau orang misalkan dulu apply kamu di Frisian Flag terus dia apply di posisi yang non manajemen trainee sama yang manajemen trainee itu bedanya apa aja? Terus itu Mhm kayak gimana sih? mhm. Oke oke. Eee, Jujur pada saat aku pertama kali ya lulus kuliah gitu. Jadi maksudnya gini, Mmm, aku itu pengen, sharing, di podcast Riza ini bener-bener apa ya, bener-bener from zero gitu. Karena memang yang kita laluin tuh bener-bener start from zero ya ya. Karena, ya, apa namanya, jangan sampai teman-teman tuh ngerasa kayak, "Oh oke," iya karena mereka udah misalnya kita udah at this stage itu tuh ya jadinya tahu semua ya, enggak lah. I mean like, pilot juga sekolah gitu, dokter juga butuh sekolah sampai akhirnya dia bisa istilahnya menerbangkan pesawat dan juga, mmm, apa namanya, dokter juga udah bisa jam terbangnya tinggi, itu kan juga based on experience gitu loh. Jadi, manajemen training itu aku juga dulu tuh awal-awalnya sama sekali tidak tahu gitu. Dan apalagi juga mmm, pada saat apa ya, pada saat aku mendaftar di beberapa job fairs itu pada saat itu, ya I even don't know what management training is gitu. Tapi mmm, memang, manajemen training itu tuh waktu saya compare dengan, beberapa job vacancy yang lainnya ya pada saat itu memang sudah terlihat bedanya tuh in the, requirement dan juga job ininya, job description-nya, seperti itu. mmm, Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada istilahnya ada, vacancy di luar sana dan melihat manajemen training itu akan bisa bisa dibilang beda sih dengan let's say produk spesialis gitu. Nah, mhm, bedanya apa gitu, karena manajemen training itu memang, di-set untuk kamu tuh bisa, one way step ahead, versus kalau misalnya you start your career as a, apa namanya, supervisor ya, bisa dibilangnya kayak mmm, bahasa gampangnya seperti itu, gitu. Karena memang mhm, manajemen training itu tuh pada saat kamu sudah, istilahnya melewati the steps gitu, kamu akan di-expect untuk bisa menjadi seorang istilahnya kalau di company menjadi seorang leader, seperti itu. mmm, Karena memang apa ya, eee, secara general tuh misalnya nih, orang kalau misalnya lulus manajemen trainee itu bisa dalam waktu 2 tahun dan bisa let's say bisa jadi, brand manager dalam waktu, tahun ketiga gitu misalnya atau tahun keempat gitu. Nah sedangkan kalau misalnya produk spesialis itu kan kamu harus melewati step 2 tahun dulu sebelum menjadi istilahnya, brand manager, seperti itu. Jadi kayak mmm, bahasa gampangnya itu mencuri start gitu loh, Nah tapi pada saat mmm, mencuri start itu of course there is a requirement yang memang harus, dimiliki oleh seorang manajemen trainee gitu. Jadi, again ya, ini kan perusahaan ketiga aku ya di Johnson& and Johnson, waktu aku pertama kali masuk Vision Flag itu tuh, I remember there is a 7 step, pada saat akhirnya tuh saya mmm, keterima sebagai manajemen trainee gitu. Nah, mmm, awalnya ya, apa yang mungkin tadi sebagian, besar Riza udah cerita ya, which is pertama itu kayak, interview biasa sama, kalau nggak salah tuh orang ininya deh, HR ya? orang HR-nya ya, bener orang HR-nya, itu pun Mmm, juga orang HR-nya tuh masih yang ininya ya, maksudnya masih timnya ya, belum yang head of HR-nya ya. Jadi, mhm, if I'm trying to recall, semoga ingat sih, jadi pertama tuh kayak, apa, tim HR-nya, kemudian, apa, head of HR-nya, kemudian, ini apa namanya, group discussion ya, sorry mmm, sorry, sebelum group discussion itu kalau nggak salah ada wawancara dulu dengan salah satu, managers di perusahaan tersebut gitu. Jadi maksudnya pengen mmm, tahulah kayak kayak dari tahu dari segi orangnya gimana, kemudian dari segi I don't know experience-nya gitu kan, yaitu dari si, let's mmm, say brand manager-nya pada saat itu. Terus kemudian yang ketiga tuh fokus group discussion, itu yang keempat. Jadi kayak kita itu diminta untuk apa, menyelesaikan case tapi bareng-barengan sama teman-teman yang lain yang kebetulan mendaftar, seperti itu, yang mmm, lolos sampai situ. Kemudian yang kelima, begitu lulus fokus group discussion, kita tuh dikasih semacam case itu individual, individual di mana, kita harus istilahnya, apa namanya, mempresentasikan case tersebut gitu. Jadi kayak kita dikasih case and then ya kita suruh berpikir tuh dan juga kita bikin PPT-nya pada saat itu. Bikin mmm, PPT iya, kemudian speaking in English iya, jadi kayak pastikan manajemen tuh sorry company tuh pengen ngeliat bahwasanya how how good kan these people kayak
when it comes to communication, kemudian kayak kerapihan bikin presentasi pada saat itu. Jadi itu kalau nggak salah steps kelima, and then yang keenam itu psikotes ya, psikotes itu tuh it was like 4 hours gitu in a day. Terus kemudian yang terakhir ini akhirnya saya diterbangin ke Jakarta karena sudah lolos ke 6 steps ini kan, itu board of director gitu. Board of director sama sih, kurang lebih kayak kamu dikasih case and then kamu present ke board of management whether you can convince them or not, dan juga memberikan solusi untuk perusahaan atau enggak. Karena biasanya kalau misalnya steps terakhir ini kayak itu benar-benar kayak dikasih real case, dan apa ya, bisa dibilang tuh kayak project kecilnya sebuah company gitu pada satu division black, and then apakah kita bisa memberikan ide atau tidak kayak gitu. So itu that was the final stage gitu. Sampai akhirnya 7 steps itu ya alhamdulillahnya saya lolos bersama dengan waktu itu 2 teman saya yang lainnya, kan diambil cuma 3 kan. So itu perjalanannya ya cukup panjang dan ya tidak singkat, to be very honest gitu. Jadi 7 steps, and then itu tadi mungkin aku udah sempat singgung di awal, begitu masuk kebetulan MT-nya division flag itu kayak you have to complete 4 assignment, di mana setiap assignment itu kamu akan di-rotate ke departemen yang berbeda, dan setiap 3 bulan kamu harus present ke manajemen. Jadi mungkin tuh jadi pada saat 7 kali kita 7 step sebelum akhirnya kita jadi manajemen trainee ya, misalnya nih di project kedua itu bisa aja gagal kalau misalnya kita nggak bisa keep our performance gitu. Karena memang again ya, yang aku tadi bilang kan ide expert-nya manajemen trainee itu kan memang yang apa ya, well I can say memang requirement-nya bisa dibilang ya beda lah ya dengan kalau misalnya kita start as a supervisor gitu, wajar lah. Nah itu tuh aku diputarnya ke 4 departemen, tapi pada saat itu saya marketingnya 2 kali. Jadi pertama tuh saya ditaruhnya di finance, kemudian kedua itu sales, dan yang ketiga sama 4 tuh kebetulan project-nya di marketing. Jadi memang 1,5 tahun sih pada saat itu. Tapi ini kan saya ceritain dari pengalaman saya nih manajemen trainee di Vision Flag, di mana diputarnya tuh kebetulan di commercial finance gitu. Tapi memungkinkan juga jadi di company-company itu ada juga manajemen trainee untuk khusus operation gitu. So Betul. Langsung functionnya apa gitu kan. Exactly gitu. Manajemen trainee untuk finance gitu. Jadi memang kamu diputarnya within those department, tapi mungkin pegangnya beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, karena kebetulan yang saya itu tuh di lolosnya tuh di corporate management trainee. Jadi memang istilahnya ya kita harus diputar ke beberapa departemen dan sampai akhirnya kayak kita dikasih pilihan, dan of course kita tuh juga dinilai kita tuh top performance-nya tuh ada di mana, seperti itu. Jadi itu sih a bit of tentang manajemen trainee, tapi beda-beda sih sebenarnya di perusahaan. Cuman menurut aku secara general sama ya ya harusnya. Jadi kayak you have to lolos in such a way of requirement gitu, and then kamu memang harus expect-nya kayak you have to maintain your performance sampai akhirnya kamu bisa dibilang kayak one way step ahead untuk kamu di-set sama perusahaan untuk menjadi seorang leaders kayak gitu. Iya. Karena benar kalau di kayak misalkan multinational company yang lain, misalkan Nestle atau Danone itu kalau nggak salah langsung kok kayak misalkan MT marketing atau MT finance gitu. Jadi memang ada macam-macam sih, macam-macam. Nah, terus Mi, kalau menurutmu apakah dengan ini kan sebenarnya kayak apa ya? Kalau di karir tuh manajemen trainee itu kan fast track ya. Jadi kayak di sama-sama misalkan 3 tahun di satu company, kamu bisa, kalau kamu bisa survive aja di manajemen trainee itu kan kayak karirmu juga akan lebih lebih bagus gitulah ya secara level dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu benar nggak sih kalau ada orang yang bilang seperti itu gitu? Dari sisi matamu, apakah justru bisa jadi justru itu juga penuh resiko, karena kan di manajemen trainee ya kayak tadi yang kamu bilang, kalau nggak lolos ya nggak lolos gitu. Jadi kayak di stage mana kamu bahkan ketika itu sudah diterima tapi lagi ada project, bisa jadi di presentasi kesekian kamu nggak tahu sih kalau di Vision Flag gimana, tapi setauku juga hal yang biasa ketika ada misalkan 4 stage presentasi, di presentasi kedua gagal terus nggak lanjut pun bisa terjadi, atau minimal bukan tidak diterusin tapi kayak tetap di perusahaan itu tapi tidak lagi di manajemen trainee gitu kan. Nah,
itu gimana ya? Maksudnya kayak dinamikanya apakah sekedar menguntungkan? Pasti kalau udah keterima di manajemen trainee pasti itu hal yang sangat menguntungkan dan itu aja, atau justru juga punya tapi juga di sisi lain ada apa namanya? Ada resiko-resiko juga gitu. Mhm mhm. Ya, well kalau misalnya dibilang secara apa ya, secara fast track kalau misalnya manajemen trainee itu bisa dibilang ya betul Liza, karena memang Mhm. ya manajemen trainee itu memang kamu istilahnya sudah digodok dulu, istilahnya itu supaya kamu bisa lebih siap buat, apa ya, buat kerja di sebuah company gitu. Jadi bisa dibilang kalau Mmm. pertanyaan Riza tadi, menguntungkan itu iya menguntungkan, tapi kan before we say menguntungkan kan there's a lot of process and requirement that we need to fulfill first gitu loh. Ya sama Yap. halnya menurut aku dengan istilahnya, kamu sekarang, istilahnya kita menjadi accounting eksekutif gitu. Nah when it comes to you wanna be accounting manager kan, pasti kan kamu harus memenuhi requirement tertentu untuk bisa sampai akhirnya menjadi in this level kan, kayak gitu. Jadi, Mhm. iya sih bisa dibilang, menguntungkan kalau misalnya memang kamu lolos gitu dan apa namanya, memang beda-beda sih setiap perusahaan, tapi juga istilahnya kan when it comes to, menguntungkan itu kan juga ada resiko yang lebih besar gitu kan ya, istilahnya kalau misalnya istilahnya apa ya, istilahnya, dunia awam tuh ya high risk high return, saham ya misalnya high risk high return gitu. Mhm So mhm. so if you wanna be if you want to get a high return, ya kamu juga harus bersiap dengan high risk kamu, kayak gitu. Jadi, Mmm. ya iya bisa kebetulan, in this case karena aku start my management training itu di Fashion Flag, jadi, ada juga tuh kebetulan, apa namanya, teman-teman aku yang memang gagal di project ketiga atau prestasi ketiga gitu. So you can imagine like, seven seven steps gitu kan before jadi management training, kemudian pada saat ketiga, dia kebetulan, gagal untuk lanjut sampai akhirnya ke project keempat seperti itu. Dan alhamdulillahnya sih pada saat itu, eee our company itu kayak membutuhkan gitu kan product specialist pada saat itu. Jadi akhirnya dia akhirnya tidak lanjut ke tidak lanjut ke presentation keempat, tapi Oh. dia akhirnya ditarik sebagai product specialist on some particular brands, kayak gitu. Jadi Mmm. memang, apa namanya, itu juga sebenarnya could be happens juga gitu di sebuah company gitu. Ada juga yang aku dengar dari company lain, ya kalau misalnya dia nggak lolos di project ketiga juga ada yang langsung istilahnya nggak bisa kerja di company itu juga ada, kayak gitu. Jadi memang itu Mmm. tergantung sih. Menurut aku, there is not something yang istilahnya because gini, aku nggak kepengen kayak teman-teman yang denger ini kayak you found these things itu menjadi sesuatu yang scary gitu malahan. Serem ya? Ya no gitu, malah jangan berpikir seperti itu. Ini bisa menjadi istilahnya hopefully ya, bisa menjadi inspirasi kalian dan juga bisa istilahnya membantu kalian, if you want to become, these things ya you have to prepare gitu kan. Itu kan istilahnya hukum alam ya Zaya, Mmm. which is menurut aku itu sesuatu yang jangan jangan malah ditakutin, tapi, malah dijadikan sebagai inspirasi atau acuan gitu menurut menurut saya pribadi ya, seperti itu. Jadi again back to your question, menguntungkan in terms of career segala macam, ya indeed, tapi kan ya you have to prepare dan segala keuntungan yang kamu dapat, kamu juga harus prepare segala resiko yang kamu juga harus harus, terima dan persiapkan, kayak gitu sih. Mhm. Sip sip. Dan aku lebih sukanya lagi sih ini sih, kalau menurutku namanya juga masih baru memulai karir, menurutku manajemen trainee itu sesuatu yang worth banget karena kayak ya bukan hanya masalah hard skill-nya yang nanti ada coaching-coaching dari board of director ya, tapi juga kayak mentalitasnya gitu loh, kayak Bener bener mumpung Za. masih mumpung masih muda, kayak masih punya lebih banyak waktu dan lain-lain. Jadi kayak ya aku sering dengar kok, kayak misalkan aku pernah ngobrol nih sama mantan orang Nielsen, Mhm yang saat ini, kerja di Unilever. Jadi mhm. dia ditarik Unilever tadinya sebagai aku lupa market research apa consumer research gitu. Tapi dia tadinya orang Nielsen, terus dia bilang kayak dia selalu bilang bahwa kayak lulusan UFLP itu Unilever Future Leader Program, Ya ya. MT-nya Unilever, itu memang kayak beda sih kata dia, kayak emang kerjanya beda dari efisiensi, terus apa namanya, drive-nya yang gitu-gitu. Dan itu kan kayak kebentuk ya, apalagi di Unilever kalau nggak salah MT-nya kan lama banget tuh, kayak
Dua. bener-bener selesainya 3 tahun kalau nggak salah. Oh, Lama banget oke. Mi. Iya Oke. lama Mi, Ya kayak ampun. seingatku ya. Jadi yang lain 2 tahun atau bahkan kurang dari 2 tahun udah selesai, dia tuh kayak 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 belum selesai gitu. Nah tapi kayak dia bilang kayak anak-anak UFL itu emang beda banget bro, kata dia kayak. Sebagai mantan outsider ya, dia kan tadinya orang research di Kantar, terus di Nielsen gitu kan. Nah terus ketika dia masuk Unilever, katanya kayak emang anak-anak itu udah beda-beda, apa kayak makhluk yang berbeda gitu lah. Gitu sih. Jadi kayak kalau aku sih kalau kalian punya kesempatan untuk itu ambil aja gitu, karena kayak ya buat kalian sendiri kok Iya, keuntungannya gitu iya. kan. Experience itu yang memang menjadikan kita ya pelajaran ya Za ya gitu loh. Jadi Mhm. bener sih mungkin bisa dibilang relate ya sama yang tadi aku juga ceritakan gitu bahwasanya ya ya hukum alam sih. Maksudnya if you want to be in this kind of field ya prepare first gitu. Karena menurut aku sih nggak ada salahnya sih untuk terus-terus belajar gitu. Karena memang Hmm. itu akan istilahnya insya Allah akan terresult dengan outcome-nya juga kayak gitu. Hmm. Oke oke Umi. Nah ini mungkin salah satu hal yang ditunggu atau yang bagus buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau fresh graduate. Nah, kalau ini nih, untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau yang mungkin juga masih kuliah yang ngedengerin ini, ada nggak Mi dari saran dari kamu kayak ya ibaratnya apa ya, tips and trick buat mereka itu untuk bisa apa namanya, eee, lolos di manajemen trainee atau juga mungkin juga tips and trick untuk bisa menjadi brand manager gitu. Jadi ada 2 pertanyaan ya, di Mhm, manajemen trainee-nya sama, sebagai brand manager-nya, Mi. mhm, Kalau ini untuk teman-teman yang masih fresh graduate mhm gimana, Mi? mhm mhm, oke. Kalau misalnya ridho pertanyaannya sih sebenarnya tadi juga aku udah sempat sedikit kurang lebih sedikit banyak cerita ya Zaya di atas ya. Dan Ya, kebetulan juga betul. pada saat aku, Mhm. ya mungkin aku, sorry ya agak cerita sedikit. Jadi sebelumnya aku juga pernah sharing mengenai hal ini di kebetulan waktu itu juga saya sempat jadi pembicara Za, di salah satu universitas juga. Mhm. Terus saya sampai nangis Za. Nangisnya Kenapa kan tuh? ya nangisnya kenapa, karena itu tuh saking ini bener ya maksudnya comes from my heart bahwasanya aku tuh pengen bener-bener teman-teman yang fresh graduate itu tuh buat jangan menyerah gitu loh. Karena tuh kan Mhm. aku udah rada mewek lagi nih Za. Jadi Iya iya iya. maksudnya kayak, eee, worlds are changing right now gitu loh. Kalau Mhm. misalnya kita istilahnya nggak survive, kita nggak mempersiapkan, ya itu pilihan sih sebenarnya apakah kita mau istilahnya mau kita berada di zona nyaman atau kita itu mau istilahnya eee, out of our comfort zone, seperti itu. Jadi pokoknya itu pesan aku adalah never stop Mhm. learning, literally never stop learning. Kemudian experience tuh akan yang membawa kamu tuh, istilahnya belajar akan sesuatu, sehingga, kamu jadi tahu gitu bahwasanya, "Oh this experience tuh ternyata tuh salah," gitu. "Oh this experience tuh ternyata bener," kayak gitu. Jadi menurut aku, Mhm. apa namanya, never stop learning gitu. Learning itu bisa dari manapun ya, dari buku, internet, kemudian orang menurut aku, keluarga elo, temen elo, sekitar lo. Jadi bener-bener literally never stop learning with all aspek lah istilahnya kayak gitu. Mhm. Terus kemudian, apa namanya, itu yang harus dipersiapkan ya, jadi kayak never stop learning, pokoknya keep trying and trying. Dan pastinya kan nomor nomor zeronya doa ya, Za, ya, karena kan ya Mhm. janganlah ada doa tanpa usaha dan jangan ada usaha tanpa doa gitu kan ya. Ini aku jadi kayak Mhm. ceramah gitu kan ya, Za. Cuman, Iya. itu bener banget gitu, Za. Jadi, Iya iya iya. doa nomor satu, zero sorry, doa tuh nomor zero and then usaha never stop learning itu merupakan menurut aku satu paket gitu ya. So that's Mhm. first. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya, whole package-nya aku sudah cerita ya. Jadi kayak yang harus dipersiapkan adalah if you want to become, apa namanya, working in a multinational company, yaitu tadi kayak soft skill-nya mengenai communication, kemudian up to trends, kemudian learn English, speak English, itu tuh adalah hal-hal yang sangat basic yang harus kamu lakukan pada saat kamu, persiapkan lah ya, pada saat kamu, wanna work in multinational company kayak gitu. Karena, apa namanya, specifically untuk brand marketing juga atau brand managers itu tadi juga sempat aku singgung di atas ya sebelumnya Za, which is, Mhm. research, insight, terbuka, open minded semuanya tuh
requirement banget pada saat if you want to become a brand marketing, seperti itu. If you want to become a banker gitu, ya banker kan juga ini ya, apa namanya, luas ya, banker kan ada ya banyak ya, ada Mhm. kredit, ada apa namanya, Relationship accounting, tax, manager. relationship manager and whatsoever gitu kan ya. Itu pun juga apa namanya, ya belajarlah gitu, maksudnya, persiapkanlah itu sesuai dengan istilahnya, apa, field yang mau kamu tuju, kayak gitu. Karena kalau misalnya bisa dibilang marketing tuh agak sedikit, dia bukan abstrak ya Zaya, tapi memang, lebih kebanyakan science and art yang tadi Riza bilang gitu loh. Jadi paling enggak itu dulu yang harus di-required sebagai seorang brand marketing. Tapi kalau misalnya mau menjadi bankers gitu kan ya, ya itu tadi gitu, berarti kan harus analisis datanya kuat, and so on, seperti itu. Dan kalau misalnya kamu mau menjadi, apa namanya, other things gitu ya, pokoknya intinya following aja sesuai dengan, istilahnya requirement yang dituju oleh field atau position tersebut gitu. Tapi itu sih kalau bisa dibilang, Mhm. secara general, brand marketing. Kalau misalnya MT sih tadi aku juga udah sempat sedikit ceritakan kan bahwasanya 7 step gitu kan, kebetulan pada saat itu, terus kemudian, menurut aku sih harus dari kita sendiri yang misalnya confidence bahwasanya, "Oke, I can do it." Kayak gitu sih. Itu apa namanya, hal-hal yang mungkin tidak ada di paper, tapi mungkin bisa Mhm. didengarkan dari orang-orang yang istilah di sekitar kamu, kayak gitu sih. Ya. Terus mungkin ini ya kali ya, Mbak, kamu kan kebetulan di mana, pernah di saat kuliah kan di organisasi yang internasional itu, Mhm mhm. ISEC ya? Mhm. Yes, ISEC. Heeh heeh. Nah mungkin itu juga sesuatu yang ngaruh juga kan karena kalau di situ kayak kamu banyak belajar dan kemudian juga sebenarnya kalau yang akhirnya aku pelajari juga setelah banyak interview itu ya sebenarnya interview itu kamu harus dalam tanda petik mempersiapkan cerita ya. Ceritanya tuh dalam arti ya ini kebetulan karena aku juga belajar, psikologi dulu, belajar cara nginterview jadi mungkin model pertanyaannya bukan kayak, Mia, eee, kayak, do you have a good leadership style terus gitu atau apakah bahkan kamu punya punya leadership apa enggak gitu. Pertanyaannya tidak akan seperti itu tapi lebih kepada kayak, "Mia pernah nggak kamu ngemimpin? Terus pas ngemimpin itu situasinya seperti apa? Tugas-tugasmu apa aja? Action-mu apa? Result-nya apa?" Jadi yang ditanyain hal-hal yang kayak memang sudah terjadi. Kayak makanya kalau nggak maksudnya sesuatu yang sudah kayak apa namanya, itu istilahnya tuh behavioral interview. Jadi interview yang memang yang ditanyain tentang perilaku-perilaku yang sudah dilakukan. Jadi kalau bahasnya leadership ya ketika kamu memimpin, meskipun memimpin itu bukan kadang bukan benar-benar sekedar kayak kamu jadi ketua apa gitu, enggak. Tapi kayak perilaku-perilaku kepemimpinan apa aja yang sudah pernah dilakukan. Jadi kayak ya kalau mungkin kalau aku boleh nambahin tuh salah satu hal yang bisa ditambahin adalah selama kuliah tuh mempersiapkan cerita itu sih. Karena lagi-lagi tidak ditanyakan kayak what if question kayak kalau kamu jadi pemimpin kamu akan seperti apa, enggak kayak gitu, tapi dulu yang pernah kamu lakukan tentang kepemimpinan itu seperti apa gitu sih. Jadi kayak ya banyak 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 cari-cari kegiatan yang bermanfaat kali ya. Mungkin komunitas, terus organisasi-organisasi kayak gitu atau mungkin bahkan kayak project-project apa ya, yang aku nggak pernah ikut itu lomba, tapi ternyata kayak juga jadi added value juga ya bagi teman-teman yang teman-temanku ternyata banyak yang cerita tentang lomba-lomba dia apalagi yang orang-orang tech gitu kan kayak lomba robot gitu sampai US gitu-gitu kan kayak wow itu kan kayak nilai tambah banget jadi kayak mungkin kalau aku boleh nambahin itu sih kayak mempersiapkan cerita sehingga ketika interview atau apa-apa tuh kayak kayak itu bisa menjadi bekal toh juga setelah kerja tuh kan kaitannya sama organisasi setelah kerja tuh kan juga kebanyakan ya isunya tuh di project management kan. Nah, project management tuh kan belajarnya waktu Ya, benar. mungkin kita bikin event atau apa gitu kan. Jadi kayak nah justru di situ sih kayak mungkin banyak belajarnya tentang apa tentang project management. Sampai segini juga kamu udah jadi head, jadi vice president juga tetap dalam tanda petik kan masih masih pasti ada sesuatu ya. Apa tetap ada project management tentunya skill-nya tentu beda gitu ya. Tapi maksudnya kayak selalu ngehandle, selalu harus berkaitan sama apa namanya memanage uh, darcinya gimana, terus apa namanya timelinenya gimana ya hal-hal yang kayak yang
yang suka, kalau menurutku salah satu perkaranya di project management itu kan hal-hal yang ketidakpastian ya. Tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada apa, Iya, tiba-tiba ada bener. apa gitu kan. Kayak kita udah menyiapkan timelinenya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ternyata tiba-tiba ada stakeholder yang mundur atau tiba-tiba ada apa. Nah itu kayak ketidakpastian itu kan kalau memadankannya saat zaman kuliah ya mungkin pas bikin event kali ya. Tiba-tiba sponsor gak jadi ngasih gitu-gitu. Jadi gitu sih mungkin kalau aku boleh nambahin seperti itu. Ya, Oke, tadi Mi. bener banget sih Za, yang Riza bilang tuh kita jadi banyak belajar juga ya sama Riza ya. Bahwasanya hal-hal yang aku tadi juga bilang never stop learning, kemudian keep trying itu tuh adalah ya ini merupakan apa ya salah satu kesempatan juga kalau misalnya ya itu mungkin konteksnya fresh graduate nggak bisa ngulangin pada saat dia di experience di kampus ya Za ya. Tapi buat teman-teman yang istilah belum fresh graduate itu tadi sih bener banget Za yang kamu bilang. Karena aku dulu juga pada saat di kampus tuh ikut-ikutan kayak semacam event, terus kemudian ikut-ikutan semacam organization, semacam itu. Karena memang dari situ tuh kamu jadi juga belajar mengenai soft skill yang aku tadi bilang di awal Za. Karena kan tadi kan Riza juga sempat, kita kan juga sempat diskusi bahwasanya apa sih istilah challenge kamu? Itu tadi, how you handle the stress, how you handle the peoples, dan itu kan bisa kamu dapatkan pada saat kamu istilahnya di field langsung kayak gitu. Apalagi nanti pada saat you become a brand marketing, ya ini tadi gitu kamu akan ketemu sama banyak orang, various people, dan kamu kudu bisa manage orang-orang tersebut gitu loh. Manage stress, kemudian yang itu tadi tiba-tiba vendor gak jadi yang udah diceritakan itu kayak gimana solusinya segala macam. So itu hal-hal yang istilahnya I think it's valuable banget ya Zaya bagi kita pada saat zaman-zaman kuliah tuh ikut-ikutan seperti itu gitu. Kayak istilahnya you don't have to ikutan lomba yang harus gimana-gimana kalau misalnya you don't want to gitu, tapi paling enggak kayak experience ya event-event kecil kampus gitu Leza ya, itu cukup membantu sih. Karena pada saat memang bener banget yang Riza bilang, pada saat di interview pertama kali karena kita fresh graduate kan belum punya pengalaman kerja. Jadi kan yang ujung-ujungnya ditanyain kan tentang pengalaman kuliah Za ya, pengalaman mengenai dulu pernah ikut organisasi apa aja, dulu pernah ikut event apa aja di kampus, dan hal-hal itu yang mungkin bisa kita ceritakan gitu. Buat pada saat kita fresh graduate ya Zaya. Karena kan nggak bisa tuh saya menilai, misalkan kalau di MT nih, kasusnya di MT kan salah satu hal yang pasti dilihat tuh kan leadership ya, karena nantinya pasti nge-lead tim. Nah jadi kayak ya gimana ngukur leadership kalau kita nggak pernah terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu lah. Kita nggak bisa ngejawab leadership hanya dengan menurut teori ini leadership yang baik itu seperti ini gitu kan, kayak ya itu idealnya, tapi kamu gak gitu apa enggak gitu kan, itu hal yang beda kan. Kamu tahu idealnya orang tuh sholat, misalkan orang muslim tuh sholat, orang Islam sholat, tapi ya itu idealnya, tapi kamu sholat atau enggak, misalkan kayak gitulah salah satunya gitu. Idealnya orang tuh jadi pemimpin mendengarkan bawahan, kamu saat jadi pemimpin ngedengerin enggak gitu kan. Nah, itu hal-hal yang ditanyakan tuh yang semacam itu sih, sehingga makanya kalau di istilah interview itu namanya ini behavioral event interview. Ya, Jadi interview tapi yang ditarik tuh sisi-sisi yang memang kita sudah melakukannya, bukan lagi yang tentang visi gitu, bukan tentang visi tentang aku akan begini. Makanya kalau di model pertanyaan seperti itu nggak akan ada what if question tuh. Kalau ini terjadi kamu akan melakukan apa gitu, kayak itu jarang. Ya kalau user suka nanya sih, tapi kalau HR dan HR-nya pinteran dikit gitu ya jarang sih nanyain hal-hal kayak gitu, kayak kalau ini terjadi kamu akan seperti apa, karena itu nggak valid kalau cuman what if gitu. Tapi kalau yang sudah pernah terjadi, dan orang tuh gampang ketahuan bohongnya kalau menceritakan sesuatu yang historical. Karena kalau historical itu kan kamu sebenarnya hanya butuh mengingat ya, nggak butuh berimajinasi. Jadi kayak kalau kamu memang pernah melakukannya, jawabanmu akan lebih lancar, jawabannya lebih spesifik dan lain-lain gitu sih. Jadi kayak makanya pas zaman kuliah tuh aku ingat banget, karena dulu kan aku kuliahnya psikologi, terus taunya orang-orang bakal ke HR kan. Nah itu arahnya ke situ sih, lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, metode yang lebih banyak dipakai yang seperti itu. Oke sih Pip. Ya. Oke lah sip Mi, pertanyaan terakhir nih Mi. Oke. Pertanyaan terakhir.
Seandainya Kok udah kamu berakhir banget sih, Za? Cepet amat iya tuh. nggak kerasa ya, nggak kerasa banget ya. Ternyata udah 1 jam lebih loh Oh, ini ngobrolnya. oke. Iya dan apa namanya, kalau aku lebih khawatir sama handphoneku sih. Jadi karena tadi ada masalah teknis saya butuh menggunakan handphone, terus ternyata baterainya belum full. Aduh, panjang lah ceritanya. Tapi ini pertanyaan terakhir deh, Mi. Seandainya nih, Mi, seandainya ada mesin waktu. Ini pertanyaan yang sering aku tanyakan ke banyak orang. Seandainya ada mesin waktu, terus kamu bisa kembali ke masa lalu bertemu dengan Mia saat masih muda. Say it Dalam ya, masih Pak? kuliah ya say itu masih kuliah atau masih SMA atau apalah, masih muda gitu. Kayak nasihat apa atau kata-kata apa yang pengen kamu berikan ke Mia muda tentang misalkan tentang menjadi dewasa dan tentang karir ini, Mi? Za, aku masih muda loh, Za. Sekarang Za, aku berasa tua banget gitu ya. Ya Allah, Iya, ya tapi Allah. maksudnya oke, Mia sangat muda. Lebih muda kali Iya, ya. lebih muda, iya. Oke, kalau misalnya pada saat masih kuliah dan juga sekolah, aku tuh mungkin cerita sedikit kali ya. Aku tuh bisa dibilang anak yang ya bukan bermaksud untuk credit myself ya Zaya, tapi memang Mhm, aku itu orangnya bisa dibilang tuh termasuk, apa ya, anak yang nurut gitu. Aku tuh mhm, standar-standar aja dalam arti istilahnya nggak apa ya, nggak bengal ya istilahnya ya bahasa ininya bengal mhm. ya, nggak suka bolos, kemudian nggak yang istilahnya ya patuh-patuh aja sama sekolah gitu kan ya, you have to do that ya maksudnya Lulusnya cepet maksudnya ya, lulusnya cepet. iya lulusnya cepet 3,5 tahun gitu kan ya. Dulu Oke, fokusnya cuman sekolah itu olahraga, basket, terus kemudian, apa namanya, ya bersama zaman-zaman kuliah itu tuh suka nongkrong sama teman-teman. Tapi gini, pesan buat Mia yang lebih muda gitu, thank you ya kamu udah, ngelewatin fase ini gitu. Thank you ya kamu sudah istilahnya being a good girl ya, dalam arti kayak you can survive gitu. Whatever whatever reason and whatever that happens in your life at that time gitu, kayak mhm, finally you survive gitu. Which is, apa namanya, terima kasih kamu sudah misalnya hanging on sampai sekarang, kemudian terima kasih kamu sudah terus belajar, terima kasih kamu sudah terus berusaha sampai akhirnya kamu bisa di stage sekarang gitu. Eee, Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam dalam apapun yang kamu sudah laluin pada saat-saat, you are, in a young age gitu. Dan apa namanya, thank you juga kamu dari istilahnya berusaha mandiri, apa itu akhirnya itu jadi bisa buat bekal sampai kamu sekarang in your own career and in also on your, personal life seperti itu. Karena memang istilahnya, mhm. eee, tidak mudah memang melalui semua stage ini but you did it gitu, you survive gitu at the end. Jadi menurut aku, thank you to myself, itu tuh merupakan hal yang aku pengen sampaikan ke Mia yang muda dulu gitu. And then maybe, yang kedua adalah, mmm, apa ya, dari pengalaman-pengalaman itu tuh akhirnya kamu bisa ini ya Mia ya, kamu jadi bisa tahu, bahwasanya apa yang kamu mau, seperti itu. In your Mhm, career, kemudian mhm, in your personal life of course gitu. So, you can you are able to appreciate other people, you are able to hearing, the people, you are able to more and more understanding people. So, I mean like thanks Mia, you're not apa namanya, you're not choosing a wrong choice, you wrong path. Karena dari, your career right now yang sudah kamu pelajarin istilahnya dari pengalaman hidup pribadi dan juga pengalaman karir gitu ya, mhm, atau pengalaman kuliah, pengalaman SMA, itu ternyata makes you stronger sampai sekarang, seperti itu. Karena ini aspeknya bisa luas ya, Za, ya, bisa, mhm. in personal, in your career juga gitu. Karena kan balik lagi aku sedikit cerita menyinggung, kalau misalnya sekarang thankful to Mia dengan segala pengalaman jungkar baliknya dulu di bawah, sampai akhirnya sekarang itu tadi kayak kamu, kamu menjadi, apa namanya, masih terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi itu yang akan sangat membantu kamu, in your own career,
about marketing, which is insight, people, semuanya ya Za ya, time management, project management, itu yang akan apa namanya, akan kamu laluin dan akan kamu pelajarin gitu. So Mia, never stop learning and thank you for the past and let's continue the journey with Mia right now. Gitu sih Za. Siap, thank you, keren. Jadi lebih banyak thank you-nya ya, appreciate-nya ya. Yes, of Thank course, you. of course. Sip ya. Oke, thank you Mi udah mau ngobrol bareng kita di Thank you sini. Za, thank you banget. Semoga Mas Riza. bermanfaat buat yang mendengarkan dan juga bermanfaat buat kita sendiri karena mungkin ini jadi self reflection gitu kan, jadi kayak Ya. oh kita sudah kayak aku udah di step ini loh dari dulu dengan penuh pahit getirnya kan, nggak semuanya berjalan dengan manis juga kan, jadi kayak kayak oke, thank you buat sekali lagi thank you buat Mia atas semua insight-nya ini. Thank you, Semoga Za. your professional life and your personal life juga makin bagus, makin bisa disyukuri gitu lah. Makin Amin. banyak yang bisa dipelajari gitu sih. Oke Mi, Amin. thank you. Thank you so much Za, thank you semuanya. Semangat.